Tuh nggak, jadi presiden kita kemarin udah bilang ngantongin nama-nama LSM yang suka bikin keributan di negara ini. Jadi Presiden Prabowo bilang kalau pihak LSM ini ternyata didanai sama pihak asing. Nah, yang jadi pertanyaan besarnya, apa benar ada LSM yang dibiayai luar negeri buat bikin keributan? Dan kalau iya, apa tujuan mereka? Nah, gue coba bahas hal ini pakai bahasa yang paling gampang biar kita semua ngerti. Oke, kita pahamin bareng dulu apa itu LSM. Jadi LSM itu singkatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat, yang dimana LSM ini adalah organisasi yang dibentuk masyarakat secara mandiri dan bukan bagian dari pemerintah. Bahasa kasar ya, LSM itu hampir sama kayak ormas lah gampangnya. Oke, yang pertama, dari mana sumbernya duit LSM di Indonesia ini? Jadi mereka ini guys, emang bisa dapat dana dari pihak-pihak asing kayak dari negara-negara maju, bisa juga dari yayasan internasional kayak Open Society punya George Soros, Ford Foundation, pokoknya macam-macam lah. Nah, mereka ini emang suka kasih bantuan dana ke LSM yang ada di negara berkembang, termasuk Indonesia. Tujuannya adalah untuk membantu melindungi lingkungan, meningkatkan hak asasi manusia, kesehatan masyarakat, pokoknya banyak dan semuanya kedengeran baik. Tapi emang ada masalahnya. Masalahnya adalah muncul ketika bantuan dana ini nggak murni buat bantuan, tapi ada agenda tersembunyi. Nah, beberapa kasusnya itu adalah LSM ini yang seharusnya ngebantu mendorong pemerintah, tapi malah cuma sibuk menyerang pemerintah tanpa memberikan solusi. Dan yang paling bahaya itu ada LSM yang pakai bantuan dana asing buat memecah belah masyarakat lewat isu agama, identitas, atau konflik sosial yang ada di Indonesia. Jadi nggak semua bantuan itu bener-bener netral. Emang ada ya LSM kayak gitu? Ada guys. Sebenarnya kalau kita cari informasi di Google itu banyak banget laporan sama dugaannya. Bahkan nama-nama LSM-nya juga kepajang jelas siapa aja dan alamat kantornya di mana. Pertanyaan selanjutnya, emang apa sih tujuan pihak asing ini? Sebenarnya banyak, tapi yang paling gampang itu adalah buat melemahkan pemimpin yang nggak sejalan sama kepentingan asing, sama mengganggu stabilitas negara buat kepentingan investasi luar. Intinya ya emang ujung-ujungnya duit. Jadi pernyataan Presiden Prabowo itu sebaiknya kita anggap sebagai peringatan. Bukan buat kita jadi benci sama LSM, tapi biar kita lebih waspada dan kritis. Karena LSM yang bener itu seharusnya ikut berjuang bareng pemerintah buat kepentingan rakyat Indonesia. Bukannya malah sibuk bikin keributan sendiri tanpa kasih solusi. Jadi kalau kalian nemu LSM yang kerjaannya bikin ribut mulu di sosial media, nah itu bisa jadi salah satunya. Nah, sekarang gue coba denger pendapat kalian. Atau mungkin kalian udah tahu nama-nama LSM ini siapa aja. Coba tulis di kolom komentar.